ibu-ibu senusantara, Mama sekarang akan buat nastar glowing, anti retak, lumer di mulut, dan yang pasti isiannya seger banget. Nah, untuk resep isiannya lihat di video sebelumnya ya. Nih, lihat kan, empuk banget, bener-bener lumer. Nah, bahan-bahan yang dibutuhkan nanti teman-teman bisa cek di kolom deskripsi ya. Pertama-tama kita akan campurkan margarin dan mentega. Nah, untuk menteganya ini Mama pakai Anchor karena kemarin pengen cari Wismanya habis. Lalu margarinnya Mama pakai Dairyland. Ini bukan di endorse ya teman-teman, tapi karena pakai ini adonannya tuh jadi lembut dan mudah dibentuk gitu ya. Terus berikutnya masukkan kuning telur, ini jumlahnya 5. Lalu kita aduk merata ya. Kita nggak perlu pakai mixer karena kalau adonan nastar itu panas, kita kalau pakai mixer itu kan cenderung panas ya. Dia itu tuh pas pada saat diadoninnya itu jadi agak susah gitu teman-teman. Jadi ini Mama pakai whisk aja. Nah, selengkapnya teman-teman jangan di skip ya, terus dilihat prosesnya step by step. Nah teman-teman, nah ini kalau sudah tercampur seperti ini, masukkan susu, lalu masukkan maizena, terus diaduk lagi perlahan ya. Lalu masukkan tepung. Nah, kita campur menggunakan whisk atau kita campur menggunakan spatula. Kita aduk perlahan-lahan sampai tercampur rata. Lalu sisa tepungnya dimasukkan kembali. Teman-teman jangan lupa masukkan vanila, bisa dengan vanila cair atau dengan vanila bubuk. Lalu lanjut diaduk kembali menggunakan spatula. Kalau kira-kira agak susah, teman-teman bisa diuleni menggunakan tangan hingga adonan benar-benar tercampur dengan sempurna. Nah, ini teksturnya ini lembut banget teman-teman. Teksturnya itu lembut dan gampang banget diadonin gitu. Biasanya kalau Mama itu pakai bikin nastar pakai margarin merek lain, adonannya nggak selembut ini. Jadi ya ini mungkin, jadi tadi Mama cuma spill aja, mungkin karena Mama menggunakan merek itu, jadi adonannya jadi bagus gitu. Ini lihat ya teman-teman, adonannya tuh jadi gampang banget dibentuk loh, ini lembut gitu adonannya, beda rasanya. Nah, kemudian adonannya kita tutup menggunakan plastik wrap ya teman-teman, agar udaranya nggak masuk. Nah, setelah ini kita akan simpan di dalam kulkas sekitar 30 menit ya. Nah,
ini adonannya sudah kita keluarkan dari dalam kulkas dan siap untuk dibentuk. Untuk kulitnya sebaiknya jangan terlalu tebal ya teman-teman. Kira-kira untuk kulit nastarnya itu besarnya tidak lebih dari besar isiannya atau lebih sedikit. Tapi kalau teman-teman lebih suka nastarnya kulitnya lebih tebal ya silahkan saja. Tapi dengan kulit yang tipis itu pada saat matang itu rasanya itu lumer sekali di mulut gitu teman-teman. Nah, kita akan terus kita akan terus bentuk nastarnya sampai selesai, dan pastikan teman-teman jangan skip videonya. Ini sudah cukup satu loyang. Ini sudah bisa kita masukkan ke dalam oven. Jadi sebelumnya ovennya itu dipanaskan dulu ya teman-teman. Kebetulan mama menggunakan oven tangkring, jadi sudah mama panaskan selama 15 menit. Dan kita masukkan ke dalam oven sekitar 15 menit. Lalu nanti kita keluarkan lagi untuk diolesin. Jadi mama tidak mengolesi nastarnya di awal. Kita buat olesannya itu dari 3 telur omega yang warnanya orange terang tuh ya. Kita campurkan dengan madu 1 sendok makan, dan kita campurkan dengan minyak kelapa setengah sendok makan untuk efek shiny, untuk efek glowingnya gitu teman-teman. Nah, ini tadi yang loyang pertama sudah kita keluarin, ini sudah 15 menit teman-teman. Kita sekarang olesi semuanya, dan kalau umpamanya teman-teman merasa kurang glowing, itu bisa diolesi lagi. Bisa 2 atau 3 kali, tapi kalau mama cukup 2 kali aja. Ini aja udah glowing banget hasilnya, kayak emas 24 karat. Jadi untuk memanggang itu suhunya antara 140 sampai 150. Lamanya itu total sekitar 25 sampai 30 menit. 15 pertama itu diangkat, lalu kita olesin dengan olesannya. Tapi pada saat mengoles ini tunggu sampai nastarnya benar-benar dingin ya teman-teman. Jadi jangan pas begitu keluar panas langsung diolesin, tunggu dulu dingin. Nah, sambil menunggu itu dingin kan kita bisa masukkan lagi nastar di loyang-loyang yang lain gitu teman-teman, tipsnya. Nah, nastarnya sudah matang teman-teman. Lihat, ini kelihatan shiny, glowing, dan bener-bener enak banget dilihatnya gitu. Kadang-kadang ini kalau bentuknya cakep kayak begini nih, mau makannya itu nggak tega. Nah, ini coba kita potong ya teman-teman ya. Kita potong dan lihat isinya seperti ini nih ya. Ini enak banget teman-teman. Mama udah coba dan rasanya lumer banget. Pengen langsung dicobain sih, tapi karena mama pada saat membuat ini sedang puasa, jadi mama cobain pada saat mama buka puasa. Nah teman-teman, selamat mencoba, dan kalau umpamanya ada kendala teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton.